Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali saudara mahasiswa PJJ PVTM. Di sini saya Faizal Fahri. Saya akan mengampu pada perkuliahan tune-up sistem injeksi. Untuk pertama atau subtopik yang pertama, di sini kita akan membahas apa sih itu sistem injeksi pada sebuah kendaraan. Untuk yang kita temui di lapangan, beberapa jenis engine atau mesin menggunakan tipe pembakaran dan sistem bahan bakar yang berbeda-beda ya. Mungkin yang sering kita temui adalah mesin bensin, terus selanjutnya ada mesin diesel. Nah, dari mesin bensin kita juga dapat menemukan beberapa jenis sistem pemasukan bahan bakar. Ada yang dahulu ya, atau yang konvensional itu ada sistem bahan bakar dengan tipe karburator. Terus semakin berkembangnya zaman atau semakin maju teknologi, sekarang ini ditemukan sistem injeksi, di mana sistem injeksi itu bertujuan yang pertama untuk menghemat bahan bakar tentunya ya. Terus yang kedua, sistem injeksi dipergunakan untuk memperoleh performance yang lebih baik dalam suatu engine. Nah, daripada karburator, kita dapat membandingkan antara mesin karburator dan mesin injeksi. Nah, pada saat di lapangan atau kita sendiri yang sering menggunakan sepeda motor atau mobil, mesti sudah pernah merasakan bagaimana tingkat, yang pertama ini ya, bagaimana tingkat konsumsi bahan bakarnya itu sendiri. Kita dapat membandingkan antara motor dengan sistem bahan bakar dengan karburasi dengan sistem injeksi, di mana kita saat menggunakan sepeda motor atau mobil yang menggunakan karburator tentunya ya. Di sini kita akan memerlukan jumlah bahan bakar atau jumlah suplai bahan bakar yang lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan motor dengan sistem bahan bakar dengan EV atau electronic fuel injection. Nah, di sini sangat penting ditekankan untuk menggunakan teknologi terbaru atau penggunaan sistem EV. Nah, itu ditujukan untuk paling utama ini ya sebenarnya untuk mengurangi emisi gas buang. Terus yang kedua untuk mengurangi dari pemakaian minyak bumi. Nah, nanti kita juga akan membahas bagaimana sih peran dan teknologi EV yang sekarang ini, bagaimana pesatnya perkembangan electronic fuel injection pada generasi sekarang atau pada tahun 2021 ini. Nah, yang perlu saudara mahasiswa ketahui di sini, sistem EV atau electronic fuel injection di sini sistem yang menggunakan perpaduan antara teknologi komputerisasi yang diaplikasikan pada suatu engine, di mana dia menggunakan sebuah prosesor atau otak ya. Itu dinamakan ECU atau Electronic Control Unit. Terus ada lagi kita membutuhkan juga ada sensor, terus dilanjutkan ada aktuator. Nah, ada ECU, ada sensor, ada aktuator. Nanti kita juga bahas ada di subtopik tersendiri pada perkuliahan ini. Nah, sistem injeksi kita simulasikan di sini. Sistem injeksi dapat dilihat pada gambar ya. Ini sistem injeksi, dia menggunakan sebuah komponen yang dinamakan itu injektor. Nah, injektor ini tidak ada pada mesin karburator ya. Sekali lagi saya tekankan, perbedaan yang paling mencolok antara mesin yang menggunakan sistem bahan bakar karburasi dengan sistem engine yang menggunakan electronic fuel injection, di sini ada beberapa part yang tidak ada ya, atau masing-masing kedua engine ini tidak ada. Untuk yang diinjeksi di situ ada injektor, terus ada namanya throttle body atau rumah dari gas ya. Terus selanjutnya ada beberapa sensor yang menempel pada intake maupun ada di engine. Banyak sekali sensor yang ada dalam suatu mesin yang menggunakan sistem electronic fuel injection. Dibandingkan dengan sistem konvensional karburator, ya kita temui aja kalau kita buka kap mesinnya dapat dilihat mesin dengan karburator konstruksinya itu atau konfigurasi mesin itu simple dibandingkan dengan mesin yang sudah menggunakan teknologi EV. Di situ banyak sekali kabel-kabel ya
Kalau kita salah penanganan sedikit aja, mungkin kita dapat mengakibatkan mesin itu menjadi trouble atau check engine yang ada di dashboard itu menyala. Nah, kita perlu berhati-hati di situ. Untuk bagaimana sih komponen, fungsi komponen, terus cara kerja sistem EV kita akan bahas pada topik selanjutnya. Terima kasih, materi sudah saya sediakan di laman ini, silahkan di-download. Kalian pelajari dengan baik, dan jika ada pertanyaan langsung disampaikan pada kolom diskus. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.